Inilah yang tadi saya bilang kenapa saya sangat meyakini bahwa almarhum Wan Haji Abdul Muthalib bin Haji Jalil adalah ahli surga. Kenapa saya meyakini almarhum masuk pada ayat ini? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Tenang. Ketika nanti di yaumil kiamat, ini Wan bakal itu sama santri-santrinya. Wan sudah merindukan sama murid-muridnya, sama cucu-cucunya. Lahum ma yasha'una inda rabbihim. Maka bagi orang-orang muhsinin ketika mereka di surga, mereka akan diberikan oleh Allah apapun yang mereka kehendaki. Hayang anu dibere, pengen ini dikasih. Bagaimana kalau seandainya Wan rindu terhadap para murid-muridnya, kalau Wan rindu terhadap santri-santrinya, lahum ma yasha'una, akan Allah kabulkan. Tenang santri Al-Himmat, kalian akan kembali dipertemukan dengan Wan nanti di surga. Namun saya meyakini almarhum Abi Khodam, almarhum Wan, jangankan pada acara haulnya, pada ta'lim-ta'lim yang rutin pun ruh beliau sering menghadirinya. Pada hal ini saya ingin mengatakan keyakinan saya yang berdasarkan Al-Quran bahwa insya Allah Wan Haji Abdul Muthalib itu ahli surga. Kenapa saya katakan demikian? Dalam surat Al-Maidah Allah berfirman, fa'atabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalika jazaa'ul muhsinin. Allah membalas orang-orang muhsinin dengan jannat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan itulah balasan orang-orang muhsinin. Maka siapakah muhsinin tersebut? Ada dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Alladzina isim mausul bimartabati syartiyah. Kalamnya kalam khobari, tapi maknana makna insya'i, maknana makna syartiyah. Cirina dina khobar dibarengan kulam ibtidah. Ai in jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bahwa orang-orang yang jihad fina di jalan kami, kata Allah. Dengan apa mereka berjihad? Jawabannya ada pada At-Taubah ayat 41, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihad pertama dengan diri kita, pertama dengan harta kita, yang kedua dengan diri kita. Bahkan para hadirin, jika kita telaah ayat-ayat jihad dalam Al-Quran, Allah memerintahkan jihad itu yang pertama diawali dengan biamwalikum, biamwalikum, biamwalikum atau biamwalihim. Artinya apa? Perjuangan diawali dengan perekonomian yang stabil. Maqamaddin illa bil mal. Tidak akan berdiri tegak agama jika perekonomiannya tidak dibina dulu. Pernah ada teman bicara sama saya, ingin membuka pengajian. Kata saya, punya uang berapa? Siapa donaturnya? Tidak sembarangan. Saya di Sadeng setiap malam Jumat, setiap hari Jumat, setiap hari Rebo ada taklim. Orang-orang berdatangan. Itu setiap kali itu, alhamdulillah, selalu ada saja rezeki untuk dibagi-bagikan. Memang wajahidu bi amwalikum, dengan amwal.
Baru yang kedua wa anfusikum. Nah, para hadirin, bagaimana sekilas si ayah pernah cerita sama saya, karena saya suka nanya sama beliau. Almarhum dulu itu dari mulai pekerja sampai jadi pedagang. Mohon maaf, kata ayah dulu Wan itu pernah jadi driver, supir. Dan supirnya itu macam-macam, dari mulai supir bis dan supir segalanya. Kemudian berubah, pindah, berhenti dari nyupir, almarhum dagang beras di pasar. Tapi alhamdulillah di akhir hayatnya beliau infakkan semua hartanya untuk berdirinya pondok pesantren Al-Khidmat ini. Bahkan kata si ayah, ketika almarhum meninggal, beliau meninggalkan beberapa uang, sejumlah uang, yang dimana uang tersebut ternyata telah beliau persiapkan untuk acara ngecor. Anu ngecor aja sebetulnya mau cukup pakai duit yang itu. Artinya apa? Beliau sampai wafat telah menghabiskan seluruh total harta kekayaannya untuk berdirinya pondok pesantren Al-Khidmat. Yang beliau bangun adalah sarana bukan untuk beliau. Uang mah udah cukup, kamar satu juga. Tapi yang beliau bangun adalah tempat untuk tidur, untuk diam dan belajar para utusan-utusan Allah yang telah Allah giring ke tempat ini. Santri zohirna anak orang lain, hakikatnya itu adalah mereka adalah utusan-utusan Allah yang telah Allah kerahkan ke tempat ini. Mutiara bagi kita, permata bagi kita. Orang tuanya siapa tahu kita nggak kenal, rumahnya di mana sebelumnya kita nggak kenal, kok sampai-sampainya punya harta, punya uang, punya segala, dikerahin semuanya buat bikin tempat tidur dan tempat belajar mereka. Inilah yang disebut jahadu fina bi amwalihim, orang-orang yang berjihad di jalanku, kata Allah, bi amwalihim, dengan hartanya. Yang kedua wa anfusihim, dengan dirinya. Masya Allah, subhanallah, luar biasa. Wan walaupun udah di usia tua, jalan pun udah pakai tongkat, tapi 5 waktu membimbing para santri. Sholat pun Wan sambil duduk. Kenapa? Ingin memberi contoh kepada anak-anaknya, ingin memberi contoh kepada murid-muridnya. Bahkan Wan kalau bilang sama santri ini, berasa bukan santri aja, Bapak berasa sama cucu. Saya sampai komplain sama Wan sama santri jangan terlalu baik, ntar pada ngelunjak. Aneh, saya baru dengar, baru lihat ada kiai ngasih duit sama santrinya buat dicukur. Tuh rambut udah gondrong nih 100.000, pergi ke tukang cukur. Saking baiknya, di dapur udah nggak ada apa-apa, anak-anak santri lapar, ada yang dikasih duit, udah makan mah goreng padang semua. Mang Bajri berapa tahun punya pesantren, pernah ngasih duit ini mengaji dia. Ini sana orang asal. Lapar lain saya duit udah anggap padang tadi. Wah jangan begitu. Gak bisa Wan. Kenapa? Berasa sama cucu. Walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jawab dari syarat tersebut, lanahdiyannahum. Satu kalimat ini dibarengi, diawali dengan lam ibtida. Biqasamin qad inna lamil ibtida, menunjukkan bahwa Allah benar-benar serius mengucapkan kalimat ini. Yang kedua pakai nun taukid. Yang ketiga pakai nun
mudoroah yang tuduh ya anu buku nate mutakalim ma'al gue. Cek Allah bukan sembarangan, tidak hal yang semena-mena. Ieu aing beserta segenap makhluk aing, malaikat kabeh dikerahkeun lanahdiyannahu subulan. Maka kami akan berikan hidayah. Saya kasih gambaran seperti ini. Lanahdiyannahu. Satu, ada orang bertanya di depan, bang, pesantren Al-Hikmat itu di mana ya? Oh, bapak mau ke situ? Iya. Mau ke siapa? Ke Ayah Komar. Dari sini lurus, tar belok kanan, tar lurus lagi, belok kanan lagi, di atas ada bangunan. Di situ pondok Al-Hikmat. Oh, makasih bang. Itu Lanahdiyannahu. Kami tunjukkan tuh ke sana. Yang kedua, bang, pondok Al-Hikmat itu di mana ya? Oh, bapak mau ke Al-Hikmat? Iya. Bertemu siapa? Ayah Komar. Ayo naik motor saya hantarkan ke sana. Lanahdiyannahu subulan. Yang ketiga, bang, pondok Al-Hikmat itu di mana? Kenapa? Saya mau ke sana. Bertemu siapa? Wan Haji Komar. Oh, tunggu di sini biar saya jemput orangnya, saya datangkan ke tempat ini. Lanahdiyannahu subulana. Ada 3 balasan dan ada 3 makna dari lanahdiyannahu subulana. Tergantung kita mau pilih yang pertama, pilih yang kedua, atau pilih yang ketiga. Kenapa? Karena dalam ayat, dalam syarat walladzina jahadu pun di situ menunjukkan ada makna rutbah. Walladzina jahadu, orang-orang yang jahadu jihad. Ada jihad seala kadarnya jihad, ada jihad lagi berlipat-lipat jihad, ada lagi jihad yang sebenar-benarnya jihad. Amwalnya dia jihadkan, anfusnya pun dia jihadkan. Makanya alhamdulillah sekarang Al-Hikmat si Ayah tinggal diem, tinggal terusin apa yang dulu Wan perjuangkan, tinggal terusin apa yang dulu Wan lakukan. Maka orang-orang yang dari jauh akan Allah datangkan ke tempat ini. Orang-orang yang baik akan Allah datangkan ke tempat ini. Orang-orang yang benar-benar cinta terhadap ilmu akan Allah datangkan ke tempat ini. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Disinilah kita bisa pahami bagaimana Allah menggantungkan sebuah hidayah. Kau ingin hidayah? Jawabannya satu, jahadu bina. Syarat kan begitu. Kalau ada jawab harus ada syarat. Kalau ada syarat, jawab pasti ada. Dan kalau sudah kita menemukan jawab, maka kita yakini syaratnya sudah ada. Orang yang jihad pasti lanahdiyannahu. Kalau Anda ingin hidayah, maka jihadlah. Semakin besar hidayah yang kita dapatkan, tergantung seberapa besar jihad yang kita kerahkan. Semakin banyak jihad yang kita kerahkan, maka semakin besar hidayah yang akan kita dapatkan. Inilah yang tadi saya bilang kenapa saya sangat meyakini bahwa almarhum Wan Haji Abdul Muthalib bin Haji Jalil adalah ahli surga. Kenapa saya meyakini almarhum masuk pada ayat ini? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Tenang. Ketika nanti di yaumil kiamat, ini Wan bakal rindu sama santri-santrinya. Wan sudah merindukan sama murid-muridnya, sama cucu-cucunya. Lahum ma yasha'una inda rabbihim. Maka bagi orang-orang muhsinin ketika mereka di surga, mereka akan diberikan oleh Allah apapun yang mereka kehendaki. Hayang anu dibere, pengen ini dikasih. Bagaimana kalau seandainya Wan rindu terhadap para murid-muridnya, kalau Wan rindu terhadap santri-santrinya, lahum ma yasha'una, akan Allah kabulkan. Tenang santri Al-Hikmat, kalian akan kembali dipertemukan dengan Wan nanti di surga. Para jamaah Al-Hikmat, insya Allah bakal bertemu lagi di sana. Kenapa? Almarhum Habib Adam pasti rindu ke Quran. Almarhum Wan pasti rindu kepada kita. Lahum ma yasha'una. Jangan khawatir, jangan gentar, kita akan bertemu lagi dengan mereka.
Kudu ngadaguan di surga para hadirin. Sakaratul maut yakin bahwa mereka akan mendatangi kita, akan mendampingi kita. Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin disebutkan, ketika ada seseorang wafat, maka di sana di ahli kubur di alam barzah diumumkan, wahai penghuni barzah, maka telah wafat pada saat ini seseorang anu bin anu. Maka ketika kita mati para hadirin, guru-guru kita mengetahuinya. Lantas mereka siap-siap berbaris di bawah kubur kita. Ketika kita masuk ke dalam kubur, sesungguhnya mereka telah menunggu kehadiran kita. Di sanalah kita bakal melepas rindu. Oleh karena itu, maka saya menggugah sekaligus mengutarakan rasa iri saya kepada almarhum. Iri dalam artian positif. Dalam sebuah hadis, la hasada illa bisnaten, tidak boleh kita iri kecuali dalam dua perkara. Maka yang dalam dua perkara ini harus iri. Siapa? Satu, orang yang punya harta kemudian menghabiskan semua hartanya untuk agamaku. Yang kedua, orang yang punya ilmu kemudian menghabiskan semua jiwa raganya untuk ilmu. Oleh karena itu, belajar sama almarhum. Wan tuh bukan seorang yang bisa baca kitab anu. Wan itu bukan orang yang pernah ngajar di majelis taklim. Wan itu bukan orang yang ceramah yang ini yang itu. Wan mah kata si ayah juga supir. Wan mah tukang beras. Tapi para hadirin, dengan wajah hadu fisabilillah, beliau Allah takdirkan memiliki pesantren yang besar ini. Nama beliau harum di tengah-tengah kita. Suatu saat saya pernah ngomong sama Wan. Beliau bilang begini, doain. Saya emang nggak minta sembuh, doain biar sabar aja. Maka para hadirin, Allah ini kalau lihat kondisi Wan ayah, itu sebetulnya udah banyak yang lebih wafat terlebih dahulu dalam kondisi seperti itu. Tapi kenapa Allah undur wafatnya Wan? Kenapa Allah ingin memberikan hadiah kepada Wan? Tahan dulu malaikat, biarkan dia menyaksikan kebahagiaan, biarkan dulu dia merasakan kebahagiaannya dengan menyaksikan murid-murid al-khidmat berkeliaran di depan matanya. Di dunia kene oge ku Allah geus dibere hadiah, masih di dunia, masih hidup, sudah Allah berikan balasannya. Belajar daripada almarhum, maka jangan almarhum saja yang bisa seperti itu. Ayo kita bareng-bareng. Nih ada tirkahnya. Almarhum Abi Hodam sudah tidak ada, almarhum Wan sudah tidak ada di tengah-tengah kita. Maka ada satu yang beliau yang mereka wariskan kepada kita. Apa? Majelis Taklim Al-Khidmat. Ayo kita jaga, kita pikirin nih Majelis Taklim Al-Khidmat ini. Insya Allah jika kita ingin lebih sering bertemu dengan almarhum, maka berpikir habis-habisan dah buat Al-Khidmat. Kalau kata Manggani tadi, kudu gedeakan, terutama nih yang 3 orang ya, yang dulu sering diajak sama Wan. 1 Menghaji Bayat, yang kedua Manggani, yang ketiga Membazri. 3 orang ketika Abi Hodam nelpon, maka 3 orang ini yang sering Wan ajak. Wan sampai huruj, padahal Wan paling anti huruj ya, dan hurujnya huruj asli mengaji, mohon maaf, nggak kayak mengaji. Huruj tahunya kawin lagi. Bisa ikut nggak? Bohong. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini bisa menjaga tirkah ini. Kita cinta terhadap ilmu, walaupun kita cinta kepada Abi Hodam, kita cinta kepada Wan, tapi kita lebih cinta kepada ilmu.
Walladzina jahadu bina, Ibnu Abbas mentafsirkan di sana ayat binasril bina. Orang-orang yang sungguh-sungguh dalam menyebarkan ilmuku, kata Allah. Tuhan sudah nggak ada, Abi Hodam sudah nggak ada, maka bisa kita lihat siapa yang cinta Abi Hodam, siapa yang cinta ilmu. Kalau mereka yang cinta ilmu, terserah siapa yang berdiri di depan, entah itu Abi Hodam, anaknya, adiknya, atau siapa nanti pelanjutnya. Aku cinta terhadap ilmu, dimanapun ada ilmu di sana aku hadir. Tapi ketika seseorang mencintai orang lain, entah itu karena ilmunya, entah itu karena tongkrongannya, entah itu karena apanya, wafatlah dia, maka berhentilah dia mengikuti orang tersebut. Oleh karena itu para hadirin, cintalah kita kepada ilmunya Allah. Insya Allah walaupun guru kita sudah tidak ada, kita akan selalu hadir dan berjuang untuk al-khidmat ini. Demikian, mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi untuk kita yang hadir di sini agar lebih sungguh-sungguh lagi menjalankan, mengemban dari pondok, dari majelis taklim al-khidmat ini. Allahumma ya man biyadihi maqalidul khair kulluha wa ilaihi yurja'ul amru kulluh, ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, iftah lana abwaba ilmika waftah lana abwaba rizqika fathan qariba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya fatahu ya alim, nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tahfazu hadal majlisa warzuq ahlahu rizqan katsira halalan thayyiban mubarakan fi. Allahumma barik hadal majlisa warzuq ahlahu ilman nafi'a wa sabran jamila. Allahumma barik hadal majlisa warzuq ahlahu rizqan katsira halalan thayyiban mubarakan fi. Allahumma hfaz hadal majlisa, majlis ta'lim al-hikmah, warzuq ahlahu ilman nafi'a wa sabran jamila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana innaka jami'un nas yawmin la rayba fihi fajma' bainana wa bainal musyrikina. Rabbana innaka jami'un nas yawmin la rayba fihi fajma' bainana wa Rabbana innaka jami'un nas yawmin la rayba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Faqina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.